Para kami di Takamagahara menyadari kenyataan yang selama ini tersembunyi oleh rutinitas terbit dan tenggelamnya matahari, bahwa cahaya bukan sekadar hiasan langit, melainkan fondasi kehidupan itu sendiri. Di awal mula langit dan bumi belum terpisah, ketika kekacauan purba masih menyelimuti semesta, lahirlah para kami, roh dan dewa yang membentuk tatanan dunia. Dari ritual penyucian sang dewa pencipta, ketika ia membasuh mata kirinya dengan air suci untuk membersihkan diri dari kegelapan alam kematian, terpancar cahaya yang begitu murni hingga menerangi cakrawala pertama. Dari cahaya itulah lahir sang Dewi Agung, Amaterasu Omikami, penguasa matahari dan Ratu Takamagahara, dataran surga. Ia bukan sekadar dewi bercahaya, melainkan sumber kehidupan itu sendiri, pusat harmoni kosmik, denyut yang membuat musim berputar dan padi menguning di ladang. Sejak awal pemerintahannya di langit, Amaterasu menghadirkan keteraturan yang lembut namun tegas. Cahayanya tidak membakar tetapi menghangatkan, tidak menyilaukan tetapi menumbuhkan. Di bawah sinarnya, sungai berkilau seperti pita perak, awan bergerak perlahan mengikuti irama angin, dan bumi menemukan keseimbangan antara siang dan malam. Ia dikenal bukan karena amarahnya, melainkan karena kebijaksanaannya. Ia menenun cahaya seperti seorang perajin menenun kain suci. Setiap helai sinar adalah hari baru, setiap pancaran adalah janji kehidupan. Dalam dirinya, kekuatan dan kelembutan berpadu tanpa pertentangan. Namun bahkan cahaya yang paling murni pun tidak luput dari ujian. Kekacauan yang lahir dari tindakan ceroboh dan penghinaan terhadap tatanan surgawi perlahan melukai hati sang dewi. Ladang-ladang surgawi dirusak, kesucian ruang tenunnya dinodai, dan harmoni yang ia jaga dengan sabar mulai retak. Bukan kehancuran fisik yang mengguncangnya, melainkan runtuhnya rasa hormat terhadap keseimbangan. Amaterasu memahami bahwa kekuasaan tanpa penghormatan hanya akan melahirkan kekacauan yang lebih besar. Dalam kesedihan yang sunyi, tanpa amarah yang meledak, ia mengambil keputusan yang mengguncang alam semesta. Ia berjalan menuju gua batu suci, Ameno Iwato, tempat sunyi di batas langit, lalu memasuki kedalaman kegelapan dan menutup pintunya dengan batu raksasa. Dalam sekejap, dunia kehilangan fajar, cahaya lenyap, suhu menurun, tanaman berhenti tumbuh, dan bayangan memanjang tanpa akhir. Tanpa matahari, tidak ada arah, tidak ada waktu, tidak ada harapan. Roh-roh jahat mulai bergerak di antara manusia yang gemetar ketakutan. Para kami di Takamagahara menyadari kenyataan yang selama ini tersembunyi oleh rutinitas terbit dan tenggelamnya matahari, bahwa cahaya bukan sekadar hiasan langit, melainkan fondasi kehidupan itu sendiri. Di dalam gua, Amaterasu tidak diliputi dendam, melainkan perenungan. Ia bertanya dalam diam apakah dunia benar-benar memahami arti keberadaannya. Cahaya yang terus memberi tanpa dihargai dapat berubah menjadi api yang menghanguskan, dan ia menolak menjadi sumber kehancuran. Ia memilih bersembunyi bukan untuk menghukum, tetapi untuk menunjukkan betapa berharganya keseimbangan. Keheningan di dalam gua menjadi cermin batin, ruang tempat ia merenungkan makna tanggung jawab ilahi. Di luar, para dewa tidak tinggal diam. Mereka tahu dunia tidak dapat bertahan dalam kegelapan yang berkepanjangan, maka mereka merancang cara untuk memanggil kembali sang matahari, bukan dengan paksaan, melainkan dengan pengingat akan kegembiraan hidup. Dewi Fajar, Ameno Uzume, berdiri di atas tong kayu terbalik dan mulai menari dengan gerakan liar penuh tawa. Suaranya menggema, langkahnya menghentak, dan para dewa ikut tertawa hingga langit yang gelap dipenuhi gema sukacita. Tawa itu bukan sekadar hiburan, melainkan pernyataan bahwa kehidupan masih bertahan, bahwa harapan belum padam. Dari dalam gua, Amaterasu mendengar keramaian itu. Ia heran, bagaimana mungkin ada kegembiraan tanpa kehadirannya. Rasa ingin tahu mengalahkan kesunyian. Ia menggeser pintu batu sedikit demi sedikit. Di hadapannya telah digantung sebuah cermin suci, Yata no Kagami. Ketika ia memandang ke arahnya, ia melihat sosok bercahaya yang begitu agung. Dan untuk sesaat ia terdiam, menyadari bahwa cahaya itu adalah dirinya sendiri. Dalam pantulan tersebut, ia melihat bukan hanya kekuatan, tetapi juga tujuan. Ia memahami bahwa cahayanya bukan milik pribadi yang dapat disembunyikan sesuka hati, melainkan amanah kosmik yang menghidupi dunia. Saat ia melangkah keluar sepenuhnya, para dewa segera menutup gua agar kegelapan tidak kembali menelannya. Pada saat itulah fajar meledak di cakrawala, burung-burung kembali bernyanyi, embun berkilau di daun, dan kehidupan berdenyut dengan semangat baru. Dunia belajar bahwa kegelapan dapat datang kapan saja, tetapi cahaya selalu memiliki potensi untuk kembali, selama ada kesadaran dan penghormatan terhadap keseimbangan. Sejak peristiwa itu, Amaterasu memerintah dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya menjadi simbol kehangatan, tetapi juga simbol tanggung jawab dan legitimasi ilahi. Dari garis keturunannya lahir para
para penguasa yang dipercaya membawa mandat surgawi, dan cahayanya menjadi lambang negeri yang kelak dikenal sebagai tanah matahari terbit. Hingga kini namanya dihormati di Kuil Agung Ise Grand Shrine yang secara berkala dibangun ulang sebagai simbol kemurnian dan kelahiran kembali, seolah mengingatkan bahwa seperti matahari yang terbit setiap pagi, cahaya harus selalu diperbarui agar dunia tetap hidup. Kisah Amaterasu adalah kisah tentang terang yang sempat menghilang, tentang kekuatan yang memilih hening sebelum kembali bersinar, tentang pelajaran bahwa bahkan sumber kehidupan pun dapat terluka jika harmoni diabaikan. Namun pada akhirnya, ia mengajarkan satu kebenaran abadi, bahwa cahaya sejati tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menyinari dunia dengan makna yang lebih dalam.